Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Hujan lebat selama 2 jam, puluhan rumah di Merauke kebanjiran. Atap gedung olahraga Waringin di kota Jayapura ambruk karena cuaca buruk. Mabuk dan berbuat onar, seorang pemuda di Mimika ditangkap polisi. Hujan yang mengguyur Merauke selama 2 jam pada Sabtu lalu menyebabkan puluhan rumah di Lampu 1 tergenang air. Kawasan Lampu 1 selama ini memang merupakan daerah menjadi langganan banjir. Namun banjir kali ini cukup parah padahal hujan turun tidak lama. Warga di kawasan ini menyalahkan sistem drainase yang menyebabkan banjir selama ini karena saluran air tersumbat akibat sampah yang menumpuk. Lokasi Bapak ini dengan perumahan ini memang sudah sering langganan banjir? Iya, langganan banjir dari tahun ke tahun itu memang artinya setiap tahun pasti musim banjir, musim hujan pasti akan banjir seperti ini. Dan hampir untuk mengenai surutnya itu kita sudah tidak tahu kapan dia harus surut karena memang sudah seperti ini. Dan ini bukan hanya di perumahan Lampu 1 Indah, bahkan di RT 4 khususnya, RT 5, RT 10 yang ada di Buti sana, RT 3 juga, itu semua kena dampaknya. Iya, kita tidak tahu ini harus seperti apa. Kalau dulu memang sebelum ada perumahan, artinya banjir, tapi kita tidak tahu karena di sini seperti kayak macam hutan gitu, jadi belum ada penataan kayak gini. Nah ini kan baru hujannya kan baru 2 jam. Nah ini baru 2 jam ya, betul. Jadi kalau tidak salah tadi kurang lebih jam 4 subuh tadi sudah mulai hujan sampai sekarang ini. Jadi kalau dihitung 4, 5, 6, 7, 8, ini kurang lebih 5 jam ini sudah segini sampai ya? segini. Iya. Kalau di bagian di tengah sana sudah sepakat. Berarti potensinya untuk tinggi lagi ada kemungkinan? Ada kemungkinan karena semuanya ada perubahan. Jadi masyarakat sudah datang mengeluh bahwa kalau kemarin tidak masuk di dalam kamar saya, tahun ini akan dia masuk dalam kamar saya. Warga meminta pemerintah daerah turun tangan dan rutin mengeruk sampah dari drainase agar banjir tidak terjadi lagi. Namun warga juga diminta kesadarannya untuk tidak membuang sampah di saluran air. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda kota Jayapura hingga mengakibatkan atap gedung olahraga Waringin ambruk pada Sabtu lalu. Tiang penyangga atap gor ini tidak kuat menahan derasnya hujan disertai angin yang kencang. Atap gor terbuat dari terpal sehingga tiang penyangga tidak kuat menahan air hujan dan ambruk. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Sarum, mengatakan pihaknya akan mengkaji ulang pembangunan konstruksi atap gor Waringin. Terjadi rubuh atap gor, nanti tim kita belum melakukan pemeriksaan secara teknis apa penyebab robohnya. Yang jelas ini karena ada curah hujan yang tinggi dan angin yang kencang yang menghantam gor Waringin sehingga menyebabkan goncangan dan pergerakan sehingga terganggu konstruksinya, akhirnya bisa terjadi rubuh karena atap dihantam angin dan hujan yang lebat. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka-luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di kota Jayapura tidak hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa 7 orang, namun juga menyebabkan kerugian material karena harta benda dan rumah milik warga terendam banjir. BPBD Jayapura memperkirakan kerugian akibat banjir dan longsor yang terjadi 6 Januari lalu mencapai 50 miliar rupiah. Nilai tersebut berdasarkan perhitungan kerugian akibat harta benda, kendaraan bermotor serta ratusan rumah warga rusak terendam banjir. Banjir juga menyebabkan 19.000 warga terdampak
Saat ini mereka masih bertahan di rumah karena takut harta benda mereka dijarah. Pemerintah daerah berjanji akan memperhatikan warga yang saat ini masih memilih bertahan. Sementara ditaksir laporan BPBD kami kurang lebih 50 miliar. Ya, masih data sementara. Itu diperkirakan harta benda, kemudian rumah, kemudian motor, mobil, sepeda, alat rumah tangga, itu diperkirakan sebesar hampir 50 miliar. Dan khusus data penanganannya akan kita data sekarang proses berjalan masing-masing distrik, lurah, RT RW untuk mengumpulkan data terakhir. Tapi sementara sekitar 60 miliar yang terdata di BPBD kita. Demikian kami terima dari RT RW dan lurah. Ini terus berkembang. Data dari hari pertama 7.005, kemudian naik 8.023, kemudian naik 9.086, kemudian terakhir tadi malam 12.000 dan malam ini bertambah lagi 19.327. Jadi terus meningkat. Kenapa meningkat? Karena ada laporan yang masuk dari masyarakat bahwa saya belum didata, belum diupdate, maka tolong dimasukkan supaya nanti menjadi perhatian pemerintah. Maka kepada petugas kami diperintahkan untuk mengecek data-data, identitas dan lokasi yang dimaksud agar sampai nanti ada data yang sampai. Pemerintah Kota Jayapura masih menetapkan status tanggap darurat bencana alam. Pemda bersama TNI Polri masih terus membersihkan lokasi yang terkena musibah dan memperbaiki drainase karena curah hujan yang ekstrim masih akan terjadi hingga Februari mendatang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Isir Mirin langsung dibawa ke Mapolsek Mimika Baru. Ketika ditangkap Sabtu lalu, pemuda ini masih dalam keadaan mabuk. Ia ditangkap warga Jalan Yosudarso karena bertengkar dengan seorang wanita. Dalam keadaan mabuk, pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Sontak warga sekitar yang melihat kejadian berusaha membantu korban dan mengejar pelaku yang kabur dengan sepeda motornya sehingga sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Isir Mirin akhirnya diringkus, namun dengan wajah yang babak belur dihajar warga yang kesal melihat perbuatannya. Terjadi akibat kesalahpahaman antara pengendara motor sehingga mengakibatkan keributan yang berujung pada pengancaman yang dilakukan oleh pengendara atas nama Pak Isir Mirin terhadap Ibu Agustina. Kemudian kami ditelepon sama salah satu anggota lantas unit lalu lintas Polres Mimika bahwa ada kejadian tersebut. Setelah kita bersiap untuk merespon, di sana sudah ada unit perintis yang dipimpin oleh Pawas Polres. Merespon duluan, meredam kejadian keributan tersebut. Adapun pelaku kita jerat dengan undang-undang darurat terkait dengan memiliki dan menguasai alat tajam atau senjata tajam berupa satu bilah sangkur. Terhadap pelapornya kami arahkan untuk berobat ke rumah sakit. Mungkin ada yang luka, biar ditangani secara medis. Di hari yang sama, dua pemuda ini juga dibawa ke kantor polisi karena membuat keributan di rumah duka di Jalan Kebun Sirih. Ketika ditangkap, mereka juga dalam keadaan mabuk. Mereka langsung dijebloskan ke sel tahanan selama 1 hari. Setelah sadar, mereka akan dipulangkan ke rumah masing-masing. Minuman keras memang kerap menjadi biang kerok keributan warga. Untuk mengantisipasi, polisi rutin berpatroli di wilayah rawan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polsek Mimika menangkap seorang pelajar yang mencuri uang 40 juta rupiah setelah buron selama 2 hari. Pelaku ditangkap di Jalan Hasanuddin Sabtu lalu dan menyita sepeda motor yang dibeli pelaku dari uang hasil curian tersebut. Pelaku diduga mencuri uang milik seorang pedagang di pasar sentral Mimika. Korban mengatakan saat itu ia pergi ke salah satu toko di pasar untuk membeli barang dagangan. Namun karena kekurangan uang, korban kembali ke kontrakannya untuk mengambil sisa uang.
Korban sempat mengambil uang 10 juta rupiah dari tas miliknya di lemari. Namun ketika kembali lagi, uang korban yang tersimpan 40 juta rupiah sudah raib dicuri pelaku. Untuk perkara pencurian dalam rumah, pemberatan, karena tersangka di bawah umur, kita terapkan sistem peradilan anak, di mana penahanan akan kita lakukan 8 hari dengan perpanjangan nanti dari 3 saat untuk melengkapi perkara. Pelaku dikenai pasal 363 KUHP dengan hukuman paling lama 7 tahun penjara. Kasus pencurian belakangan ini cukup tinggi. Beberapa kasus pencurian bahkan disertai dengan tindak kekerasan. Pandemi menjadi salah satu pemicu sebagian orang untuk mencari jalan pintas mengatasi kesulitan ekonomi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolen melaporkan. Kejaksaan Tinggi Papua mencopot seorang jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Jayapura. Langkah tegas itu diambil Kajati Papua Nikolaus Kondomo karena anak buahnya menyalahgunakan kewenangannya. Jaksa berinisial AR yang menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jayapura dicopot karena menitipkan barang bukti kasus korupsi berupa 3 unit kapal kepada pihak yang tidak berhak. AR, ya. Jadi penyalahgunaan kewenangan yaitu meminjam atau menitipkan barang bukti berupa 3 unit kapal kepada pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu berdasarkan temuan kita lakukan inspeksi kasus dan hasilnya yang bersangkutan kita usulkan dan oleh Pak Kajati juga diputuskan untuk dicopot jaksanya. Dan sekarang yang bersangkutan sudah tidak berada di Jayapura, sudah bertugas di wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku. Itu demikian, terima kasih. Tapi dia masih berstatus PNS begitu Pak ya? Masih. Coba... Jadi PNS dengan jabatan jaksa itu kan berbeda. Jabatan jaksa adalah jabatan fungsional. PNS itu memang pegawai negeri. Barang bukti yang dititipkan oleh jaksa tersebut kepada pihak yang tidak berwenang adalah kasus korupsi yang ditangani 2016 lalu. Jaksa diminta bekerja sesuai aturan dan tidak memanfaatkan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri. Fando melaporkan dari Jayapura, Papua. Bupati Merauke melantik 42 kepala desa di 14 distrik Kabupaten Merauke Sabtu lalu. Bupati Merauke Romanus Baraka mewanti-wanti seluruh kepala desa agar menggunakan dana desa sesuai perencanaan dan meminta mereka tidak menyalahgunakan dana desa yang bisa merugikan masyarakat. Tidak sedikit kepala desa di Merauke diseret ke meja hijau karena menyalahgunakan dana desa dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Sekali lagi saya ulangi, harap kerjasama yang baik. Yang kedua, para kepala kampung sekarang sudah punya otonom anggaran, otonom pembiayaan kampung. Masing-masing kampung sudah punya hak mengelola keuangan. Keuangan ini perencanaannya dibuat baik saat dalam pembahasan perencanaan dikomunikasikan baik dengan Dinas Pemberdayaan Kampung. Ini dikomunikasikan baik, ada tim asistensi di sana agar yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan rakyat di kampung. Jangan muluk-muluk, karena uang di kampung sekarang rata-rata hampir 1 miliar. Perencanaannya dibuat baik. Nanti perencanaannya saya akan monitor. Nah, Bapak ini kan dilantik yang kedua kali ya sebagai kepala kampung. Kira-kira ada program terbaru nantinya, Pak? Ya, program kampung kita akan jalankan nanti
Yang sementara, yang satu periode yang sementara belum saya buat, tetap untuk periode kedua ini tetap saya akan melaksanakan, akan kerjakan nanti. Apa itu Pak yang paling utama nanti? Iya, yang paling utama di sana itu. Apa Pak yang paling utama nantinya Pak? Ya, Telkomsel tambah wifi. Ya, di sana diutamakan. Utamakan ya Pak ya? Iya. Memang untuk jaringan telekomunikasi yang paling utama? Iya, betul Pak. Bupati juga meminta kepala desa di 14 distrik ini agar serius bertugas melayani masyarakat. Ia mengancam akan mencopot jabatan mereka jika sering meninggalkan tugas, apalagi saat pencairan dana desa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polres Merauke Sabtu lalu melakukan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh anggotanya yang dilakukan rutin seminggu sekali. Program ini dilakukan untuk mengetahui dan memantau kesehatan para anggota agar tetap prima saat bertugas melayani masyarakat. Agar tetap bugar, polisi diminta untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, serta rutin memeriksa kesehatan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan olahraga bersama, olahraga rutin setiap Selasa dan Jumat, di mana hari ini kita dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran anggota Polres Merauke ya, untuk mengecek sejauh mana tingkat kesehatan. Apabila ada yang sakit, kita mengarahkan ke Power Dokes untuk mengecek gejala-gejala yang dialami oleh anggota. Ini pun juga sebagai bahan laporan kita kepada satuan tingkat atas ya, dalam hal ini Polda, untuk memberikan laporan setiap minggu Selasa dan Jumat terkait dengan kegiatan olahraga bersama. Minat berolahraga di kalangan polisi memang rendah. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyak anggota polisi jatuh sakit dan mempengaruhi kinerja polisi dalam melayani masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk mengenang peristiwa pertempuran laut Arafura 15 Januari 1962 atau yang dikenal dengan Hari Dharma Samudra, dan Lantamal 10 Jayapura Sabtu lalu melakukan tabur bunga dari atas geladak kapal Kalakai. Dan Lantamal 10 Jayapura mengatakan tabur bunga mengingatkan kembali semangat juang tanpa menyerah dari para pahlawan, khususnya Yosudarso, yang patut ditiru generasi selanjutnya. Peringatan Hari Dharma Samudra ini kita laksanakan setiap tahun pada tanggal 15 Januari ya. Ini untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan laut ya, yang rela mengorbankan jiwa dan raga sejak era kita merebut kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Juga masih terjadi beberapa pertempuran, yang terakhir di Laut Arafura tahun 1962, mana di situ Komodor Yosudarso mengorbankan jiwa dan raga, bagaimana untuk mengorbankan semangat melawan kolonialisme penjajah Belanda. Ya. Nilai-nilai perjuangan para patriot kita ini sangat tinggi, dan ini yang harus, nilai-nilai inilah yang harus kita wariskan ke generasi-generasi penerus kita, ya, semangat untuk rela berkorban, semangat patriotisme, semangat heroisme dan nasionalisme. Dan kita harapkan melalui peringatan Hari Dharma Samudra ini juga ini diketahui. Yosudarso adalah perwira angkatan laut yang gugur dalam pertempuran di Laut Arafura. Yosudarso saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia yang mengorbankan dirinya untuk merebut Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Afi Tindarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.